Jadinya posisinya gini, si perempuan ngikut dia dari 0, sedangkan dia udah ada di posisi 9, si laki-lakinya bejat gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi merasa dirinya ada udah juga udah kan? mampu. Ada juga kan? Perempuannya udah kalau merasa dia tinggi, merasa dia udah bekerja, merasa dia udah punya gaji yang lebih. Nih, maaf nih Bang, dipotong ya. Kayak gini, perempuan itu kalau punya penghasilan sendiri, uang sendiri, kerja sendiri, apa-apa beli sendiri, bukannya berarti dia itu ibaratnya nginjek-injek laki-laki. Dia berasa dirinya udah nggak dihargain sama laki-laki. Apa-apa dia bisa sendiri. Ya udah, emang lu nggak bisa iniin gua bisa sendiri. Buat apa gitu? Mendingan nggak usah punya suami sekalian. Padahal lakinya ini kan tapi tetap masih tanggung jawab. Walaupun seorang istri itu bekerja, punya penghasilan, tetap laki-laki ini kan harus memberikan nafkah untuk istri. Tapi kan enggak semuanya juga laki-laki gitu. Kalau kebanyakan laki-laki kalau ngelihat istrinya udah mampu, udah punya, udah bisa, udah kerja, ya yang tadinya misalnya 9 jadi 7. Preview. Curhat nih. Cheers. Lu udah kenal belum? Belum. Kenalan. Kenalan dulu dong. Namanya? Pakai kelingking. Namanya, saya nggak punya nama. Iya. Namanya Atin. Oh. Nama gua Abi. Oke. Gak nanya. Gue pengen nanya dah. Iya, nggak apa-apa, nanya aja. Namanya siapa Bang? Namanya Abi. Udah tahu tadi ya. Usia berapa sekarang? Siapa? Wah. Iya. Usia sekarang. Jangan ngomong siapa, malu banget ya Allah. Ini kan sebenarnya mama tapi menolak tua gitu. Ini bapak-bapak. Cocok. Usia 33, tapi pengennya 28. Kira-kira masih cocok orang? Enggak ya. Masih muda ya? Hah? Masih muda ya? Masih muda. Berapa Bang? 13? Salah nih. Enggak, 33. Kapan nih bikin challenge lagi? Konten challenge nggak berjalan lagi nih. Karena kan kemarin schedule lumayan ya, soal lewat schedule. Enggak ya, maksudnya kebetulan gawe juga lagi lumayan padat, pulang malam mulu gitu. Jadi nggak sempet bikin konten. Ya sekarang kontennya kayak gini. Udah gitu kemarin ada yang sakit ya? Iya, ada yang sakit. Hati dan perasaan. Siapa? Siapa? Suryana. Ya. Iya, buat teman kita lagi sakit kemarin, tapi sekarang udah sembuh alhamdulillah ya. Dan cuman belum ikutan konten lagi karena posisinya dia masih belum stabil. Lagi pengen istirahat total. Iya. Dulu nikah usia berapa? Dulu nikah usia 18 gitu. 18 tahun muda, udah nikah. Nikah muda tapi udah ngerti gitu. Kalau belum ngerti berarti Iya. belum nikah. Iya, nggak jadi nikah gitu. Jadi pas tahu bangetnya ya itu pas nikah gitu. Ternyata maksudnya dewasa itu kayak gitu. Dewasa itu nggak enak ya? Dewasa itu sebenarnya enak gitu. Yang bikin nggak enak itu ya kehidupannya gitu. Banyak ya yang A-nya, yang B-nya, yang C-nya. Kalau ya maksudnya dewasa itu mah enak banget enjoy. Tapi selalu mensyukuri lah ya. Iya, disyukurin. Kalau nggak disyukurin ya syukurin baik gitu. Syukur lo gitu. Oke. Ya pokoknya kehidupan dewasa itu menjelang kita kayak mau nikah itu di situ baru yang namanya usia gitu kelihatan di situ gitu. Usia kalau dibilang tua gitu ya, maksudnya maaf kalau udah 28, 29, 30. Kalau yang dibilang tua itu kalau belum belum nikah lah ibaratnya. Itu sama sekali belum tahu yang namanya dewasa, itu belum tahu. Iya, benar. Kalau 18, 19, 20 mau cewek mau cowok gitu ya, walaupun dia masih dibilang usia muda, kalau dia udah nikah pasti tahu yang namanya jejak dewasa itu begini gitu. Kayak gitu. Berapa perbedaan antara lo sama Iswa? Itu 11 tahun. Jangan kaget. Lebih tua dia?
Ya iya malu itu bininya, manggilnya nenek tuh. Iya. Oh, lebih Iya. tua dia 17 Berarti tahun. 11 tahun. Oh, berarti Miswa umurnya berapa sekarang? Sekarang dia 44 lah. 44 tahun. Iya. Ya dia sih dibilang udah matang, dia udah matang banget gitu. Cuman ya itu, jadi dia yang dapetnya duren, sayanya dapet nangka gitu. Musibah. Iya, enggak bilang musibah masalahnya. Mengerikan juga. enggak, biasanya kan kalau perbedaan lu lebih muda ya, dia lebih tua. Egonya biasanya Ya banyak yang muda. lu ya. Tapi enggak juga ya, enggak ngaruh juga. Kadang usia tua itu enggak menjamin dia itu benar-benar dewasa. Enggak menjamin sama sekali. Karena sifat dewasa itu bukan dari usia, bukan dari karakter dia, bukan. Tapi kepribadiannya dia gitu. Oke. Ada juga pernah dengar cerita temen ya, maksudnya dia tuh nikah lebih tua dari suaminya gitu. Istrinya lebih tua dari suaminya, selisih 2 tahun. Itu suaminya di bawah dia aja punya pengalaman, aku ya maksudnya dari ada ipar gitu kan. Itu yang bener-bener super yang aku liatin gitu ke dia, masya Allah. Itu suaminya yang di bawah dia itu bisa banget ngebimbing dia biar sampai sama gitu standar. Malah dia yang lebih mengalah Iya ya, begitu. daripada yang lebih tua gitu. Kadang ya itu yang dibilang usia itu nggak menjamin gitu, nggak menjamin, nggak jadi jaminan. Nah, paham kan, Bang Adul? Iya. Jadi usia nggak menjamin. Kalau abang sendiri, Kalau gue sih gimana ya? Kalau gue kebanyakan ngalahnya sih. banyak ngalahnya. Makanya abang jangan ngalah mulu bang, begitu jadi kalahin. Cewek itu kenapa sih? Cewek itu egonya terlalu tinggi gitu. Terlalu gimana? Maksud gue tuh Mau menang selalu sendiri. mau menang sendiri, nggak pernah mau mengalah gitu. Sebenarnya ya bang, perempuan itu nggak selamanya dan nggak semuanya juga itu kayak gitu. Ada di posisi itu. Cuman karena kalau perempuan itu kan kodratnya itu pengennya kayak disayang, dimanja, diutamain gitu ya, diduluin segala macam. Ya kodratnya pengennya digituin. Tapi ada juga perempuan yang bisa ngembimbing laki-laki gitu. Nggak semua perempuan yang maunya di prioritas apa beribet. Udah dah mau yang gini aja, yang kamu aja. Di nomor satuin gitu. Cuman karena sifatnya perempuan itu kan katanya berada di tulang rusuknya laki-laki. Nah, jadi dia maunya seperti ituin. Cuman nggak semuanya juga perempuan kayak gitu. Ada juga perempuan yang mintanya di nomor satuin, tapi ternyata cuman dijadiin nomor 3-nya. Bukannya berarti ada nomor 1, nomor 2 di perempuan lain ya, tapi entah di keluarga, entah orang tua, entah di saudara gitu. Tapi kan seenggaknya perempuan itu pengennya ya duluin lah perempuannya gitu. Soalnya sifat manusia itu iya benar, enggak semuanya perempuan, tapi ada juga yang laki-laki sifatnya manja sebenarnya gitu. Apa juga pengen kan dimanja-manja? Ya kalau masalah dimanja gue pengen. Ya udah soalnya nyari yang manja. nyuruh anjir. Kalau lu sendiri kan lebih banyak mengalah nih ya? Gue gini sih, kalau gue pribadi, misalnya gue lagi ada konflik atau lagi ada masalah dalam gue sama pasangan gue, ya gue lebih banyak diem gitu daripada gue harus adu argumen sama dia gitu kan. Gue banyakan diem, dan kebanyakan dia malah walaupun walaupun ini dia yang salah, dia nggak akan mau mengatakan kata maaf duluan. Tetap aja akhirnya Thanksin. gue yang duluan minta maaf. Padahal gue benar, gue di jalur benar ini ya, tapi tetap gue harus mengalah. Gue harus minta maaf sama dia, ya mungkin demi biar semuanya baik-baik aja kan gitu. Karena kan nggak semuanya sifat mengalah itu karena kalah gitu. Ya sekarang ada yang ditanya nih ya, maksudnya berapa lama abang maksudnya sifat ngalahnya abang bertahan gitu? Ya sampai gue berpisah akhirnya sama pasangan gue gitu. Tapi gue karena udah terlalu, mungkin mengalahnya gue udah terlalu sabar ya, terus mentok. Ya udah akhirnya gue nggak kuat juga, ya gue angkat tangan lah. Gitu, Nggak kuat, oh bendera putih, tolong gitu, help lagi. Bukan bendera kuning ya? kayak gitu. Bentar lagi.
Amit. Enggak, ada lagi nih satu pertanyaan ya Bang ya. Kenapa laki-laki itu sifatnya keras? Maksudnya keras. Keras kepala, susah dikasih tahu, susah diajarin, susah buat dibilangin yang misalnya nih ya perempuan mau Iya. begini nih, kayak gini dong gitu. Ada yang enggak bangkang dulu, walaupun iya seenggak-enggaknya entah beberapa lama mungkin iya gitu, tapi seenggak-enggaknya enggak langsung mengatakan iya gitu. Oke, besok begini atau iya sekarang aku begini. Enggak. Gue jawab, nggak semua laki-laki kayak gitu ya. Gantian nih ya kan? Gantian. Nggak semua. Gue di sini, Ini gua mah di dendam. sini. Nah, kalau di sini gue nggak ikut campur ya. Jadi ini konten buat lu berdua nih. Ya. Gue cuma jadi pendengar aja. Nggak. Lu jadi ituan aja, jadi kue kalau enggak. Nggak. Oh iya, Gua- ntar kita potong dulu nih. Buat yang mau nyeponsorin nih, Yang meja mau- kita masih kosong nih. Iya. Masih kosong. Belum Siapa di label. tahu ya. Belum ada Siapa labelnya, tahu yang mau ada merek-mereknya sponsor, gitu kan. Silakan. Oke, lanjut. Iya, jadi menurut gua nggak semua laki-laki kayak gitu. Tergantung sifatnya laki-laki itu sendiri gitu. Kalau dia bisa mengerti, dia bisa pahami gimana pasangannya gitu. Ya, dia nggak akan seperti itu. Ada juga laki-laki yang mungkin yang merasa dirinya, wah gue imam nih dalam keluarga gue gitu kan. Iya. Gue istri itu harus kata gue kan gitu. Ya, istri itu harus kata gue nggak bisa dong diperintah istri yang harus gue perintah. Nah, iya. Itu nggak bagus juga menurut gue. Tapi kebanyakan ya emang nggak semua, tapi bisa dibilang 10 berapa 8 dari 10 gitu. Begitu gitu. Sifatnya laki-laki begitu. Mungkin ya yang lain ya, gue enggak ya. Nah, kalau 8 berarti hampir termasuk ya, Doi. Iya. Cuma sepotong doang ya enggak gitu. Enggak, di sini kan pertanyaannya kenapa gitu. Iya. Mungkin lu bisa ngejawab. Kalau gua Apa Kalau- lu? kalau- Lu kalau ngapa sendiri, lu? ayo, kalau lu Lu sendiri. ngapa? kalau gua sendiri ya enggak sih, enggak ada sifat Iya deh ya. enggak ada sifat keras kepala gitu ya. Tapi banyak loh, Doi, maksudnya Iya, iya. pernah nemuin maksudnya pengalaman gitu ya, maksudnya Iya. dari yang entah kapan gitu, pokoknya ada laki-laki misalnya ya contoh kita sayang banget nih sama dia gitu. Nah pada akhirnya rasa kita itu kayak dibuat main sama dia, oh karena lu yang suka, karena lu yang mau, karena lu yang ngejar gua gitu. Akhirnya kita tuntut dia, bukannya berarti kita tuntut dia tuh harus jadi apa yang kita mau ya, cuman ngebimbing dia, mau dong yang kamu kayak gini, mau dong, tapi tuh nggak mau gitu, nggak, gue tetap sama kehidupan gue mau hidup gue yang begini ya begini aja, lu nggak usah pakai ikut campur tangan gitu, lu sesuai ikutin apa yang udah ada di diri gue kayak gitu, ada yang kayak gitu. Oh, kalau itu emang mungkin dari wataknya emang keras ya. Iya. Sebenarnya gitu ya, punya planning tersendiri gitu buat ngebina istri atau pasangan Iya. kita gitu. Mungkin dia mau nyoba dengan cara dia sendiri dulu. Oh, dia bikin bangga dirinya dia sendiri, apa diri dia Ya sendiri intinya dulu. gini, si cowok itu sebenarnya pengen ngebuktiin dulu gitu, lebih pengen ngebuktiin dulu, nih loh, dengan cara gue nih, gue bakalan bisa berhasil nih. Jadi dia mau pakai langkah dia sendiri dulu gitu, baru langkah si pasangan ngatur. kita. Karena kan pengen, maksudnya semua perempuan ya bang, maksudnya enggak 1, 2 gitu, kebanyakan itu pengen punya pasangan itu yang maaf bukannya berarti nurut itu berarti ada di kaki dia gitu ya, tapi yang ngerti posisi, ngerti situasi, ngerti maunya, ngerti dimauin gitu, kayak gitu pengennya gitu. Karena gue pikir juga memang laki-laki ya, walaupun sekeras apapun itu laki-laki, ya, sekuat apapun itu laki-laki, memang dia tuh sebenarnya pengen banget diperhatiin sama pasangannya gitu kan. Nah, gitu juga mungkin wanita ya, pengen juga gitu kan, Iya. perhatiin sama pasangannya. Karena kan kebanyakan perempuan mah gitu ya, yang banyak teman yang pada curhat kayak, teh cowok gua kayak gini, teh laki gua kayak gini, kenapa sih gitu ya, kan gue pengennya begini teh, tapi kok kenapa dia malah begini gitu. Iya. Ya kan kita juga bingung karena perempuan sama perempuan,
Tapi posisinya kita juga pengen bikin dia rumah tangganya biar rukun ya. Rukun. Jadi kan nggak bisa yang kita pojokin dia, oh berarti laki lu yang begini, lu jangan mau diginiin. Kan kita nggak bisa kayak gitu. Padahal posisinya emang perempuan sifatnya sama begitu, pengennya juga sama begitu gitu. Ya, jadi kan ibaratnya dari 9 ke 10 perempuan itu sifatnya sama gitu. Nah kalau cewek biasanya kalau sharing gitu ya, kalau curhat itu sebenarnya jadi penengah apa emang ngebela kaum perempuan itu sendiri? Tergantung. Kalau ini di gua gitu ya, Iya. kalau ada temen gitu perempuan sharing ke gua gitu, nanya, teh misalnya dia lagi ada masalah gitu, lagi ada problem sama pasangannya. Misalnya dia pasangan pacaran gitu ya, teh gue lagi begini-begini, gue lihat dulu, gue denger ceritain dia dulu gitu kan, dari mana, dari apanya gitu, sampai bisa begitu, sampai bisa marahan kayak gitu. Kalau emang posisinya benar-benar si perempuan yang salah, perempuannya gue ya jujur Tetep nyalahin, nyalahin Tetep itu perempuannya, usahakan. tapi kita beda posisi. Kalau dia lagi curhat, berdua lagi pasangannya gitu kan, posisinya kita kan saling biar ngejaga hubungannya dia juga. Nah di situ kita dengerin ceritanya dia dulu dari si A, dari si B. Nah nanti kalau emang benar-benar posisi si perempuan yang salah, di situ kita tengahin tapi dengan cara jangan mojokin gitu. Kita bilangin, mungkin dia maunya lu yang begini gitu. Ya sekarang coba lu begini dulu. Enggak lah, enggak mau, enak aja masa gue diginiin, kan ada yang begitu. Tapi gue belajar kayak nengahin, ya coba dulu kalau emang menurut lu nggak enak ngejalanin, ya terserah lu. Tapi kan intinya lu udah bisa ngebahagiain dengan cara ya ibaratnya nurut apa kata dia gitu. Nah si cowoknya juga gue nasehatin yang lu ya juga jangan banyak ngatur, pengen tahu, maksudnya kasihlah dia kesempatan buat ekspektasi dia kayak gimana maunya. Terus dia tuh emangnya orangnya kayak gimana sih gitu. Lu ikutin alurnya dia dulu sampai di mana dia capek sama kemauannya dia sendiri kayak gitu. Jadi nggak yang mentang-mentang si perempuan gue belain perempuan, ya dianya ya enggak juga. Atau kesian dong pihak laki-laki, ya Allah gue digebukin laki-laki besok ini. Berarti tetap lo punya sifat apa namanya, yang salah lu bilang salah, yang benar lu bilang benar. Ya. Sama, semuanya mau bukannya perempuan doang ya, banyak bang cowok juga yang curhat gitu. Gue gede-gede sama cewek gue, ngapa sih perempuan kayak gini, kayak gitu ada ya. Kalau lu sendiri, seandainya lu berbuat salah sama orang yang lu sayang, siapa yang biasa yang suka minta maaf duluan? Tetap gue. Dia atau lu? Jujur. Dia yang bikin salah lu nih. Ayo, sekarang gue mau tanya. Gue lihat dulu dari gini bang, permasalahannya, terus Yeah. kesalahannya gue pikirin. Jadi gini, kalau gue ada masalah sama misalnya sama pasangan gue gitu ya, itu dilihat dulu dari mana nih, dari titik mulai masalah gitu. Misalnya dari awal yang ngobrolnya baik, tiba-tiba ada yang nggak enak itu di Yeah. pertengahan dari obrolan gitu. Itu dipikirin dulu, salah ngomong di mana, di apanya gitu. Kalau kita tanyain ke dia karena sifat dia yang diem nggak mau ngomong, itu kita koreksi diri kita sendiri. Oh mungkin dari sini gitu. Walaupun ujung-ujungnya maaf laki-laki keras kepala gitu ya, ya tetap gue minta maaf gitu. Karena gue bilang gini aja sih, jadi orang intinya udah minta maaf, mau dimaafin mau enggak, mau gue salah mau gue bener, intinya gue udah minta maaf gitu. Urusan dia yang sama hatinya keras terserah gitu, mau diterima syukur lagi enggak ya udah gitu. Berarti kayak lu gitu. punya sifat mengalah juga ya? Iya mengalah, cuman ini kebanyakan ngalah ya Kebanyakan gitu, pemenang dikalah-kalahin. Nah pertanyaan nih buat cewek, sebenarnya apa sih yang dimauin cewek buat cowok itu? Maksudnya tentang apa? Ya dalam segala hal gitu. Ya sebenarnya kayak kalau perempuan kan dominan sama kayak kejutan gitu ya bang ya. Bukan kejutan itu berarti kayak hadiah, kayak apalah gitu. Enggak, kayak surprise itu kayak contoh halus aja gitu. Perempuan yang misalnya kayak moodnya lagi nggak enak nih, moodnya lagi enak, dibikin enak kayak contoh gini aja, dia lagi ekspresinya lagi nggak enak, terus sama si cowok itu, kenapa siang, ngelah, udah sih, digituin aja udah lumer, langsung dibilang kalau kata coklat muda meleleh jalanan nih. Beneran serius. Jadi perempuan itu sifatnya kan karena dia keras bukannya berarti jadi batu. Dia itu keras karena situasi gitu. Dimana situasinya emangnya di tempat yang beku ya dia keras, tapi kalau di situasi tempatnya yang lembut dia pasti cair gitu. Kalau perempuan nggak semuanya perempuan itu sifatnya keras sebenarnya. Ada emang yang keras, cuman sekeras-kerasnya sifat perempuan itu masih bisa diluluhin. Karena sifatnya perempuan itu kan gampang. Tapi jangan gampang-gampangin lo, maksud lu apa?
Berarti intinya gini ya. Cewek itu kan tulang rusuk. Iya. Kita nggak bisa langsung lurusin. Iya. Karena itu bakalan patah. Jadi kita harus pelan-pelan. Ya, ibarat kalau refleksi itu diurut dikit-dikit gitu kan, dari bengkok lama-lama lurus gitu. Kalau udah lurus ya jangan belokin lagi, undang-undang udah lurus, gue bengkokin lagi. Itu Ya, kacau. sebenarnya emang kalau cewek itu gimana imamnya ya? Laki-lakinya. Kalau imamnya itu bisa membawa baik ya mungkin baik, contohkan dengan baik, memberikan yang baik, mungkin akan baik semuanya. Tapi kalau imamnya aja melenceng sedikit, ya mungkin namanya manusiawi ya. Iya. Wanita juga punya rasa. Ya, jadi dia Iya. bisa melenceng juga. Gitu. Jadi kebanyakan sifatnya perempuan yang ibaratnya jalan lurus tapi milih belok itu bukan dari dasar kemauan ya, bukan dari dasar kesempatan gitu, bukan. Karena dari dasar mungkin lelah gitu, capek gitu. Dia tuh kayak lama ngimbangin sama sifatnya laki-laki yang kok udah diginiin masih begini, kok diginiin masih begini gitu, kok begini-begini aja gitu, kok nggak ada perubahan gitu. Sedangkan udah berbagai cara gitu perempuannya itu kayak ngadepin, oh iya gua harus sabar, oh iya gua harus kayak gini, oh ya tetap aja masih kayak gitu-gitu aja, masih di titik-titik situ aja ya kan, mau nggak mau gitu. Jadi bukannya kesempatan, bukannya karena dia emang pengen niat gitu, cuma ya mau gimana lagi ya, mungkin caranya buat nyenangin diri sendiri tuh ya begini, ya udah gitu. Intinya cuman itu doang gitu. Buat pelarian doang gitu. Iya, bukannya pelarian juga sih. Enggak, bukan, maksudnya intinya perempuan itu cuman satu pengen apa ya, satu arah gitu aja. Jadi gini loh, berumah tangga itu yang dilihat orang harmonis, romantis, rukun, nggak ada perdebatan itu sama sekali nggak ada gitu, nggak ada. Karena sifatnya rumah tangga itu kan di dalam adanya, bukan di luar. Kalau yang di luar itu yang dilihat orang, kalau yang di dalam kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi setiap berumah tangga itu walaupun ibaratnya orang lihatnya yang begitu, di dalam tetap aja yang namanya benturan-benturan mah ada gitu. Itu bukannya jadi bumbu ya? Iya, jadi bumbu. Itu dia. Makanya dibilang bumbu ya, kalau kebanyakan bumbu juga gak enak. Racunan Woi, ya? masak enak jelek gak sih lo? Iya bener, kalau Iya. kebanyakan keracunan, Ya. tapi kalau kekurangan Nggak enak, Nggak hambar enak. ya begitu. Jadi sebenarnya porsinya yang pas gitu, kayak porsinya yang pas gini. Ada situasi di mana kita lagi ada selisih paham gitu, ada perdebatan, dialihin ke hal yang lain gitu. Nah terus besoknya mungkin nggak ada gitu, atau besokannya lagi nggak ada lagi. Tapi kalau setiap hari ada, ya ibaratnya satu hari ada, besoknya enggak, iya 1 jam ada, 3 jam berhenti, 2 jam lagi, begitu lagi. Itu mah kebanyakan. Ya siapa-siapa juga capek gitu perempuannya gitu. Mendingan Kalau gue mau tanya, kalau lu sendiri menyikapi setiap masalah itu dengan cara apa? masalahnya Misalnya dari lu lagi ada masalah dengan pasangan konflik, lu, cara menyikapinya biar baik itu seperti apa? diem Diem aja. aja. Nggak mau ngomong, satu kata juga nggak mau ngomong. Dia diem, lu diem. Iya. Ya ntar kalau aku maksudnya tahan gitu ya Bang, sampai 3 hari, 4 hari tahan. Tapi kalau dianya suaminya nggak tahan. Dia paling 1 nggak hari. tahan lah. Iya. Maksudnya nggak enak didiemin mungkin gitu. Maksudnya dari Ya, gue juga nggak tahan tuh. baru 1 malam aja udah gedor-gedor pintu. Assalamualaikum gitu. Ya, udah gedor-gedor pintu. Nggak, jadi gini. Iya. Maksudnya kalau lagi ada masalah gitu kan, ada orang yang mungkin gitu ya sifatnya yang berantem gitu, terus akhirnya yang hancur gitu kan. Kalau aku enggak Bang, makanya dibilang enak sebenarnya enggak gitu ya, dibilang gak enak juga ya mau dinikmatin gitu, mau apa lagi gitu. Cuman yang namanya permasalahan itu setiap hari sebenarnya ada, cuman aku orangnya cenderung yang diem, nggak mau banyak ngomong. Silent. Jadi kalau udah kesel banget itu nggak mau ngomong sama sekali. Tapi kalau cuma tiba kesel gitu, kayak kesel doang gitu, masih ditanya jawab walaupun air mukanya udah lain ya. Iya. Asem banget, udah kayak cuka Iya. di gitu. Yang pasti kalau pagi nggak lu bikinin kopi deh tuh ya. Ya alhamdulillah emang nggak pernah bikin kopi selama nikah. enggak. Asam lambung, asam lambung. Nah kalau dibilang apa sih namanya pelayanan gitu ya, kita tahu diri gitu.
sebagai istri, sebagai ibu gitu kan. Ya kita nutupin dari kewajiban kita gitu. Jangan sampai kekurangan gitu. Tapi di samping itu juga kayak ada yang aduh, gue kan capek, gue kan lelah gitu kayak gitu. Cuman orangnya nggak bisa ngomong, jadinya diem. Jadi kalau mau apa juga ya diem aja. Paling kalau udah kebangetan kesel ngomel, ya namanya mama wajar ya bang, ngomel gitu kan. Bang lu mau apa sih bang? Ini gue ngomel nih bang. Oke. Tapi gue jujur ya, gue jujur. Selama ini gue memang gue pengen banget gitu punya pasangan yang bawel. Enggak, jujur aja. Gue jujur aja. Gue lebih suka wanita yang bawel, yang gacor, yang kalau lakinya salah itu, yang lakinya salah, dia langsung ngomong bahwa ini salah, daripada dia harus diem. Nah itu, karena kebanyakan kalau wanitanya yang diem nggak taunya, ujung-ujungnya akhirnya berak. Diem mojok ya. Iya kan, Mama, lengket. Dede. Gue lebih baik, ngomelin gue deh gitu kan. Nah, gue Kalau lebih suka itu. kalau Wanita dibilang kayak gitu sama bang. Ini mau jujur tonjok. Maksudnya gini, kalau ngarahin dia salah atau benar gitu, sering. Maksudnya tadi dibilang diem itu kan bukannya berarti yang tiba-tiba diem udah kayak patung diem, enggak. Maksudnya gini, kita udah ngomong nih, udah ngasih tahu, udah minta solusi, udah ngasih saran gitu, udah ngobrol baik-baik, udah ngomong A B C sampai Z gitu. Tetap kayak no comment dia gitu, karena tetap pendirian dia gitu. Orang keras kepala kan susah ya bang. Ya mau nggak mau kan perempuan juga ibaratnya terlalu lama ngomong gitu, terlalu bawel juga. Perempuan kan capek, udah capek tenaga, capek fisik, capek mulut, kan nggak enak juga ya. Ya mau nggak mau diem, itu sifat saya ya. Maksudnya nggak tahu dari yang lain, kebanyakannya mungkin ada juga yang bang lu ngapa sih, lu pulang, gua kan pengen ada juga yang kayak gitu ya. Iya. Lebih baik kan dia, kalau gue pengennya lebih baik jor-joran aja dia ngomongnya, utarakan apa yang dipengenin gitu kan. Kamu ke mobil. Ya, daripada harus dia diem terus kebanyakan ya dia diem dia curhat sama temen akhirnya. Teman itu kan ada yang pro dan kontra, kadang-kadang ya kan. Seandainya dia curhat sama temennya malah yang ya pro, kan salah nanggapinnya, akhirnya jadi berantakan kan gitu. Ngedoktrin, timbul masalah baru lagi. Kalau ada konflik nih, ada crash sama suami, lebih ke tipe kayak ngumbar apa silent aja? Silent. Kita nggak pernah, maksudnya kan tadi dibilang tipe orang yang nggak banyak mulut gitu. Jadi kalau ada terkecuali ya permasalahannya itu bener-bener yang sampai harus gitu, karena ya nangis ya udah gitu, udah kenyang gitu, diem juga udah capek gitu, ya mau nggak mau ngomong. Tapi ngomongnya juga nggak sembarang orang gitu. Kita cari siapa di tempat dimana yang sekiranya walaupun cuma sekedar ngedengerin, malah lebih nyari temennya itu yang cuma jadi pendengar, bukannya pembicara. Nyari temennya yang kayak gitu kalau buat curhat, nggak mau yang nih dia mau ngomongnya begini-begini yang lucu, yang gacor, yang ini enggak. Malah yang kayak gitu no. Mendingan gak usah diceritain, mendingan gak usah tahu lu gitu. Walaupun deket apapun, walaupun ibaratnya teman satu piring gitu, teman satu piring makan, enggak berani ngomong. Terus gue mau tanya lagi, pernah nggak orang tua lu tuh ikut campur dalam urusan rumah tangga lu? Kalau ikut campur sih nggak pernah ya, alhamdulillah. Tapi kalau ngasih solusi, dia tuh ya namanya solusi itu kan kayak antara silahkan gitu kan ya, terserah gitu. Kayak misalnya kita curhat nih, itu pun nggak semua yang kita rasain, paling intinya aja. Lagi nggak enak pikiran, contoh lagi nggak enak pikiran nih, lagi malas ngomong gitu ngapa emang gitu kan. Ya paling kita ngomong nggak lagi malas banget sama itu, misalnya sama suami gitu kan, lagi nggak mau ngomong, udah jangan dipanggilin kesini, biarin aja gitu. Paling kan orang tua pasti nanyanya gini, emang masalahnya apa, di mana gitu. Nggak ada apa-apa sih, cuma begitu doang. Ya itu mah terserah. Paling kalau kita udah curhat tuh paling gini doang, ya udah terserah. Nah kalau cara menghadapi faktor ekonomi nih, gimana tuh? Kita lagi kesulitan ekonomi nih. Banyakan kan kalau cewek itu ngeluh ya. Iya, ego.
ekonomi. Ya. Alhamdulillah sih kalau dibilang ngeluh sama pasangan sendiri ya, ya ada gitu. Ngeluh ngomong gitu. Tapi kalau buat ke orang lain, maaf gitu. Kayak gini, intinya di pribadi gue sendiri gitu kayak gini orangnya. Lu boleh ngeliat gue bahagia, lu boleh ngeliat gue senang. Susahnya gue, lu nggak usah tahu gitu. Ibaratnya gini, yang di luar lu lihat gue pakai baju silahkan. Kalau di dalam gue pakai baju, lu nggak usah tahu kayak gitu. Jadi, ya ada sih, nggak semuanya juga ditutupin. Ada yang ngomong ya sama temen gitu, tapi nggak yang full banget di dalam rumah tangga lagi kekurangan, lagi nggak punya garam nih, lagi nggak punya ini nih, nggak dibilang kayak gitu. Jadi tipe orang yang maunya diem, gimana sih Gat? Diem. Tempat-tempat juga maunya yang sepi, nggak mau yang rame kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya juga kayak gue gitu ya, maksudnya ada juga yang gue capek gitu ngobrol ada, tapi kan dia juga bukannya berarti karakter dia yang kolokan gitu ya, mungkin dia orangnya nggak kuat gitu, nggak kuat mental. Jadi ngadepin masalah sedikit ya udah langsung lu harus tahu gue lagi kayak gini gitu. Nah, cara ngeyakinin pasangan kita nih ya, kalau kita lagi kesulitan ekonomi, benar-benar sulit itu ya, itu si cewek itu gimana gitu? Harusnya si cowok, si pasangan kita itu, si laki kita itu gitu gimana ya? Kan tugas laki itu kan jadi tulang punggung ya kan? Nah, itu harusnya si laki-laki itu harus gimana? Sedangkan si laki-laki itu udah berusaha tapi emang lagi nggak ada. Emang belum dapat gitu nah, lah. Terus Gitu. cara nanggepinnya nih dari si cewek itu maunya gimana sih gitu intinya? Kalau si cewek itu ya sebenarnya sih berontak ya, maksudnya harus gitu karena dia ngeliat dulu faktor ekonominya dari mana. Kalau dari segi kayak pangan gitu ya, kayak sekedar makan mungkin bisa ditahan karena nggak ada orang mati kelaparan gara-gara rumah tangga gitu, nggak ada kan. Tapi kalau untuk anak kan otomatis gitu, mau nggak mau harus dipaksa karena kalau sistemnya anak bukannya cuma sekedar perutnya dia yang perih tapi hatinya juga yang perih. Kalau perempuan kayak gitu mikir, makanya perempuan nuntut harus pokoknya besok harus ada gitu, bukannya berarti buat dia karena dia mikirnya ke anak gitu. Tapi kalau buat yang pasangan belum punya anak sih mungkin masih bisa tahan karena dia mikirnya cuma perut gitu kan, gue nggak makan, gue lapar, bisa ditahan. Tapi kan kalau udah ada anak itu kan otomatis mikirnya ke anak gitu, bukan cuma perut gue yang perih tapi hati gue sakit gitu, hati gue sakit. Berarti bukan bukan wah lu udah dia lagi jatuh gitu kan. Bukannya dituntut harus gitu, tapi kayak ngasih support, hayu buruan cari. Iya, lu support gitu. dia gitu kan. Bukannya berarti dia kita tekan harus dapat sekian, di jam sekian harus ada sekian gitu, enggak juga. Tapi kan nuntutnya itu karena di posisinya ada hal yang kita takutin gitu. Kalau untuk diri kitanya masing-masing mah ibaratnya masih bisa tahan ya, karena kita tuh kan bukannya cuma sekedar main hati ya, main fisik gitu. Ibaratnya pikiran juga udah kita mainin gitu. Kalau untuk masalah anak kita kan mau nggak mau kayak kita nggak bisa ngeliat anak kita nangis dong karena kelaparan kayak gitu. Intinya sih kalau udah ada anak mah di anak gitu. Bukannya berarti ini perempuan kenapa sih laki-laki udah sekuat tenaga, udah semaksimal mungkin gitu, emang kemampuannya segitu, dapatnya segitu tapi masih dipaksain gitu karena perempuan itu lebih tahu kebutuhannya itu bukan cuma sekedar perut dia sama perut gua gitu, bukan cuma sekedar dapur, bukan cuma sekedar sumur, tapi ada yang lebih penting gitu, kayak gitu. Kan perempuan juga udah berusaha kayak ngebantu gitu, emangnya kesulitannya ya bukan cuma di situ doang gitu. Jadi ngasih support ke lakinya yaitu yang ayo nyari lagi biar dapat ini, karena dorongan kayak faktor anak gitu doang. Itu makanya kayak lu nih ntar jangan gue udah bisa segini nih, gue udah mampu segini nih, ya udah mau digimanain lagi. Kayak ibarat kalau ada ya yang gue dengar, maksudnya kalau orang Betawi gitu, gue juga orang Betawi gitu ya, maksudnya gini, kalau orang Betawi kan sistemnya gini, punya uang 10.000, hari ini dia dapat 10.000, di posisi masih ada waktu di jam pulang kerja itu 2 jam gitu, dari jam istirahat tidur gitu untuk keluarga. Kalau orang Betawi kan udah dapat 10.000 hari ini nih, ya udah besok cari lagi gitu, karena waktunya pulang istirahat ya udah manfaatin buat keluarga. Tapi kalau sistem maaf ini ya boleh di skip nanti. Kalau orang Jawa gitu, sistemnya orang Jawa, dia punya uang 10.000 hari ini, udah dapat 10.000, masih ada 2 jam di jam pulang, jam tidur gitu ya, jam istirahat. Gimana caranya uang 10.000 ini bisa jadi 15.000? Dengan cara apa? Jangan sampai ini uang yang 10.000 kepake.
kalau bisa uang 10.000 ini buat besok, karena besok belum tentu dapat Iya. lagi. Jadinya apa? Walaupun cuman ibaratnya malu gitu ya, pulang baju kotor, celana kotor, ibaratnya dari yang bau wangi sampai bau apa, itu nyari botol minum, dia rela. Karena apa? Dia Dia mikir punya 10.000, biar gimana jadi caranya bisa 15.000. jadi 30.000 Iya, gitu ya. enggak 30.000, maksudnya biar jadi 15.000 gitu lah 15.000. itunya. Jadi kalau bisa yang 5.000 dipakai, yang 10.000-nya buat besok, karena belum tentu Iya. besok dapat lagi gitu. Kalau sistem orang Jawa ya. Iya. Tapi kalau sistem orang Betawi kan kebanyakan gini, udah dapat hari ini sekian 10.000. Udah emang dapatnya segini, mau Iya. diapain lagi? Besok gimana besok? Besok urusannya besok gitu. Ah. Sekarang emang waktunya pulang, waktunya istirahat, Iya. waktunya tidur, waktunya untuk keluarga. Nggak dimanfaatin, padahal masih ada 2 jam dari jam istirahat dia tidur gitu. Makanya gue disitu kayak punya 2 nih, kayak ternyata bukannya milih orang Jawa ya, tapi prinsipnya beda-beda daerah itu Beda-beda ternyata kayak ya. gitu. Beda-beda. Ya. Ternyata kalau kita mau praktekin gitu ya, dari jujur yang wilayah kita sama wilayah orang, ternyata lebih enak wilayah orang. Pantas orang itu bisa gitu, ternyata pemikirannya itu kayak gitu. Kalau orang kita kan enggak, ya emang rezekinya udah segini, mau Iya. diapain lagi. Bener. Padahal kalau orang mau berusaha, nggak mungkin mati di situ aja, kayak gitu. Kayak ya gimana ya, orang Betawi itu kan katanya anti capek ya, orang yang nggak mau capek gitu. Sebenarnya sih nggak juga kayak pantang malu juga. Tapi kalau dipikir-pikir emang iya. Orang Jawa nenteng-nenteng gerobak aja masih mau. Kalau orang Betawi mana Berarti yang mau? sekarang ini ngomong nih sebenarnya orang mana nih suaminya emang? Orang Betawi. Makanya ya. Anjir Ini banget. dari tadi makanya gua bingung ya. Dia ngomongin orang Jawa. Iya. Nah, karena gua tanya memang orang mana ini suaminya? Karena Betawi. kita ngambil pengalaman, maksudnya dengar dari cerita gitu. Iya. Dari cerita dua wilayah gitu ya. Banyak wilayah sih sebenarnya, Iya. beda-beda. Cuman yang kita dengar itu dari yang wilayah kita sendiri ya. Iya. Tapi kan kita juga nggak tahu ya. Kita juga nggak tahu namanya rezeki kan. Iya, Rezeki emang. manusia itu kita nggak tahu. Apakah nanti sekarang dia seperti ini gitu kan. Besok ke depannya kita nggak tahu apa dia jadi orang sukses atau Iya. gimana. Yang penting kan seorang istri ini bisa selalu bersabar Iya. menemani suaminya gitu kan. Makanya kan kalau ada yang bilang gini, cari istri dari karakter gitu katanya, karena karakternya istri itu pembawa rezeki gitu ya. Iya. Nah sebenarnya perempuan juga kayak gitu, cari suami dari karakter, karena karakter itu menjamin yang namanya kehidupan kita ke depan kayak gitu. Kalau dari sekarangnya aja dia kayak leha-leha, yang udahlah ya emang begini adanya, mau diapain gitu, itu di depannya juga nggak bakalan kita maju. Ya udah emang udah sebisanya di situ doang kayak gitu. Makanya kan suka kesel juga kalau dengar nyari istri yang latar belakangnya begini-begini. Ya kesel, maksudnya ya kan gue juga sama begitu gitu, nyarinya yang itu kayak gitu, maksudnya nggak mau dibandingin, nggak mau dibedain gitu. Nah, lu sendiri pernah membanding-bandingkan suami lu dengan yang lain? Gue tanya, pernah nggak lu membanding-bandingkan? Ya kalau Jujur aja lah. ya. Kalau dibilang bandingin, jujur iya. Maksudnya bandinginnya itu dari yang positif ya, Iya. bukan yang negatif. Ya, maksudnya gini, bukan yang ngiri tapi nganan. Masa bukan iri sama kehidupan orang, enggak, bukan. Itu karena kita manusiawi kayak sadar diri yang Iya. ternyata rezeki gue emang segini, ternyata Tuhan ngasih garis kehidupannya yang kayak gini-gini aja gitu, ya udah. Tapi kan katanya gini, kalau kalau takdir masih bisa dirubah, tapi Iya. kalau kodrat nggak bisa ya, kalau watak udah nggak bisa dirubah. Cuman kalau buat perbandingan itu ada banyak gitu, kayak yang nilai dari teman sendiri, misalnya dia cerita tentang kehidupan dia gitu, yang cuma sekedar bercanda-bercanda gitu, ternyata dia kayak gitu ya gitu. Ya, sedangkan di posisi kita, kok gue begini-gini aja ya gitu. Sempet sih ada kepikiran kayak apa ganti laki gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, masalah perempuan gitu, nggak juga nggak jauh lah dari kata itu. Cuman ya kayak gini, kayak ngambil pelajarannya. Ternyata ada juga yang bilang katanya kalau si perempuannya yang kurang bisa gitu, si laki-laki yang bisa, pasti dia yang mampu gitu.
Tapi kalau si laki-lakinya yang nggak bisa, nggak mampu, di bawah lah ibaratnya, Iya. dari pola pikir, dari pola kehidupan, dari pola segala macam gitu, itu perempuan yang di atas. Bukannya berarti perempuannya gede tinggi, maksudnya yang bangkang gitu ya, Iya. enggak. Jadi lebih bisa mengarah gitu katanya gitu. Kalau seimbang antara laki-laki sama perempuan, itu dijamin gak bakalan rubuh rumah tangga katanya gitu. Makanya jadi mikir berarti yang kuat itu karena gue sendiri, ya mungkin laki gue yang ngedon, berarti gue dong yang kuat kayak gitu. Iya, harus ada yang bisa memulai gitu ya. Iya, Memimpin siapa. Jadi kan ada juga kan kalau teman-teman yang cerita mah kan kebanyakan laki-lakinya gitu, perempuannya yang ngedon gitu, yang alhamdulillah sih laki gue kayak gini-gini. Yang gue lihat kan dia, si perempuannya ada di tangan dia gitu, ada di tangan si laki-laki. Nah sedangkan di posisi gue nggak pernah di tangan laki-laki, maksudnya nggak di tangan suami gue sendiri gitu, enggak. Karena apa? Bukannya gue berada ibaratnya di genggaman gitu ya, bukan. Karena gue mikirnya gini, mungkin karena posisi pola pikirnya dari laki gue ke gue itu beda gitu. Oh gue yang maunya begini, jadi harus gue sendiri yang bangun gitu. Nggak selamanya dia tidur terus gue bangunin tiba-tiba langsung bangun, kan nggak mungkin gitu. Harus ada tahap-tahapnya, step-stepnya, gitu, bangun. kayak gitu mungkin. Jadi ya udah, ambil posisi yang baik-baiknya aja. Ya mungkin teman-teman gue mah lagi di jalan yang baik gitu ya, gue juga bukan di jalan nggak baik, cuman ya di posisinya Allah nakdirinnya mungkin pola pikirnya harus gue nih yang lebih naik gitu, kayak gitu. Dan capek sih capek banget. Berarti harusnya kan perempuan itu kan waktu menikah itu kan punya janji suci ya, gitu kan. Komitmen bersama lah gitu. Iya, gitu kan. Susah seneng gitu kan. Sama Susah seneng, ayo kita jalanin bersama. Bukannya di saat senengnya aja. Setelah susah malah berpaling, tinggalin, gitu kan. Tapi maaf ya, kalau kata-kata itu mah bang bukannya ada di perempuan sebenarnya, di laki-laki. Dia kan. Iya, karena banyak gitu ya dari teman-teman yang udah pengalaman gitu. Maaf kayak abang gitu. Iya. Dia itu cerita gini, dulu laki-laki gua nikah sama gua cuma buka bengkel sepeda, dia bilang gua ikutin sampai nyokap gua bantuin modal buat ngebangun bengkel motor gitu. Oke. Tapi pas dia udah bisa buka bengkel motor, udah bisa buka bengkel mobil sendiri, bertingkah dia lupa gitu. Jadinya posisinya gini, si perempuan ngikut dia dari 0, sedangkan dia udah ada di posisi 9, si laki-lakinya bejat gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi merasa dirinya ada udah juga udah kan? mampu. Ada juga kan? Perempuannya udah Kalau merasa dia tinggi, merasa dia udah bekerja, merasa dia udah punya gaji yang lebih. Nih, maaf nih bang, dipotong ya. Kayak gini, perempuan itu kalau punya penghasilan sendiri, uang sendiri, kerja sendiri, apa-apa beli sendiri, bukannya berarti dia itu ibaratnya naik, nginjek-nginjek laki-laki. Dia berasa dirinya udah nggak dihargain sama laki-laki. Apa-apa dia bisa sendiri. Ya udah, emang lu nggak bisa iniin gue bisa sendiri. Buat apa gitu? Mendingan nggak usah punya suami sekalian. Padahal lakinya ini kan tapi tetap masih tanggung jawab. Walaupun seorang istri itu bekerja, punya penghasilan, tetap laki-laki ini kan harus memberikan nafkah untuk istri. Tapi kan nggak semuanya juga laki-laki kayak gitu. Kalau kebanyakan laki-laki kalau ngelihat istrinya udah mampu, udah punya, udah bisa, udah kerja, ya yang tadinya misalnya 9 jadi 7 gitu. Iya. Setahu gua, Nggak tahu. uang seorang istri Iya. Bukan uang suami. Iya. nggak Saya boleh. ikut. Tapi uang suami, Uang istri. uangnya istri kan Iya, gitu. Iya kan? Ya soalnya kan nggak tahu ya. Kalau abang sendiri nih, kalau misal contoh gitu ya, abang punya istri abang kerja, punya penghasilan sendiri, cari uang sendiri, beli apapun yang dia mau sendiri. Terus abang masih tetap sesuai sama dari awal abang yang ngasih perjanjian lah gitu bikin. Enggak, bukan. Dari awal sebelum istrinya bisa apa-apa gitu. Oh, nemenin. Terus kan kasih uang otomatis misalnya gitu ya, dari yang sehari misalnya 100.000 nih atau 10.000 lah bahasa kecil lah. Abang ngasih sehari 10.000 gitu, istri abang. Dia belum bisa apa-apa. Dalam posisi dia udah bisa segala-galanya sendiri, apa tetap abang kasih dia 10.000 sehari? Apa dikurangin gitu? Tetap. Karena merasa dia Kalau udah gue punya tetap, sendiri. tetap dengan apa yang gue punya. Karena kalau kebiasaan gue, kecil atau besar uang gue,
gue kasih ke dia semua gitu kan. Karena rezekinya Itu mau suami itu kecil, kan itu rezeki mau istri besar, gitu ya. ke istri gitu kan, biar nanti walaupun dia udah punya gaji ya gitu kan, biar deh ngatur. Tapi kenapa sih bang kok laki-laki kalau perempuan udah bisa segala-galanya sendiri kok jadi kayak melehoy gitu loh? Maksudnya yang melehoy itu kayak nggak semangat yang cari tambahan, nggak semangat yang namanya oh iya gue harus semaksimal mungkin nih, jangan sampai dia beli sendiri, gue pengen gue yang beliin. Kenapa Sebenarnya kayak gini gitu? ya, sebenarnya bukan nggak semangat, sebenarnya bukan nggak semangat, tapi memang keadaan gitu. Dia juga kan nggak mungkin memaksakan kehendaknya sendiri, dia nggak mungkin memaksakan. Kalau memang keadaan laki-laki ini, mungkin seorang wanita nggak tahu kalau laki-laki itu bekerja di luar sana bertaruhkan dengan nyawa atau seperti apa, hanya untuk anak dan istrinya gitu kan. Apakah seorang istri tahu suaminya kerja seperti ini atau gimana? Anggaplah bajingan seorang suaminya, sampai untuk siapa dia jadi bajingan gitu kan? Sampai dia maaf maling apa gitu kan banyak ya. Itu untuk siapa sebenarnya? Kalau bukan untuk anak dan istri, itu kan karena desakan ekonomi kan, gitu kan? Ini desakan ekonomi, gitu. Harusnya seorang istri, gitu kan? Harusnya seorang istri itu harusnya. Oh iya, ada nggak sih pikiran seorang istri begitu suaminya bekerja di luar sana, ya kan? Ada nggak? Kasihan banget suami gua, ya Allah gini gitu kan? Doa, bukannya begitu dia pulang, mana duit? Ya kan? Ya nggak ada. Siapa itu yang bini dia? Ya nggak perlu ya. Bininya kali. Tar dulu, kan biasa gitu. Enggak, Baru kita bilang, aku dapat uang cuma segini, ya kan? Dapat uang cuma segini, memang nggak ada, gini nggak ada lagi. Aku udah berusaha, ya kan? Cukup buat apa? Gini kan biasa gitu. Enggak. Enggak, iya. nggak Pengalaman. semua. Pengalaman. Nah, ya ngomongin pengalaman, jangan Aduh, gue biasanya. dikit balik sama dia. Barangan. Enggak ya, maksudnya gini. Makanya di cut gini. Maksudnya perempuan itu enggak semuanya yang nodong gitu ya. Suami, "Mana? Sekian harus." gitu. Enggak ada. Jadi istri itu sangat ngerti gitu. Situasi di mana apalagi istri yang udah tahu namanya jenis kerjaan gitu ya. Udah tahu rasanya capek gitu. Jadi dia tuh nggak nuntut yang harus sekian, cuman istri tuh kayak pengen nantanginnya gini loh. Gua udah bantuin lu semaksimal mungkin sampai lu nggak secapek ini gitu. Gue pengen lu lebih semangat dong, lebih giat dong cari uangnya. Jangan sampai ibarat contoh, gue beli bedak pakai uang sendiri, gue pengen dong dibeliin sama lu walaupun ibarat gue punya penghasilan kayak gitu loh. Jadi tuntutan istri itu nggak yang semuanya yang harus bang bagi duit sehari tuh sekian gitu, enggak. Abang jangan salah menilai dong perempuan kayak gitu. Enggak, bukan. Enggak, ini kan kita belajar. Kita kan belajar dari apa? Belajar dari pengalaman kita masing-masing. Ya gitu bilang kan. dong pengalaman gua nih gitu. Iya kan? Tapi kan kadang-kadang juga udah maaf, misalnya istrinya ini nggak kerja lah. Ngomongnya semuanya. Istrinya ini nggak kerja lah ya kan? Iya. Ya, beli bedak. Kalau udah nggak kerja gue nggak tega bang dengerin ya. Terus beli bedak, ya kan? Suaminya dituntut suruh beli bedak, beli lipen, ini. Tapi kadang-kadang itu dipakainya bukan buat suami sebenarnya. Begitu dia lagi mau keluar aja. Kalau malam tetap aja tidur mah ya. Ya lu salah Mukanya ya kan kusut, ya kan gitu. Dia dibundelin gitu. Gitu. Nah ya bang, maksudnya gini. Ya. Beda orang beda tipe mungkin gitu. ya. Tapi jujur kalau perempuan itu kebanyakan kayak gitu karena di luar itu kan yang mandang orang lain emang bukan suami, tapi didasarin atas nama suami gitu loh. Oke. Contoh ya, itu bininya si Ami, masa lo cakep amat. Kan yang dibawa lakinya Kalau loh. itu tipe gua beneran, iya kayak gitu. Iya. Walaupun di rumahnya iya, jelek, di rumah jelek, di luar harus cakep. karena yang Jadi dibawa harus itu ngejaga image juga. Jadi biar yang dia disebut pengen itu nih, sama laki. luar dalam cakep nih. Luar dalam Kalau gue pengen ini. Ya Kalau dia udah, mau cakep jadi juga. tengahnya. Kan jangan keluar doang nih. Kalau ke pasar aja dandannya Iya. menor gitu kan. Nah begitu di rumah aja, udah kayak taplak meja. Topo basah, ngemblek aja di situ. Enggak ya, maksudnya Ah itu. kalau prinsip perempuan mungkin ada yang kayak gitu, tapi
ada juga yang perempuan di luar cakep, di dalam rumahnya jelek itu karena posisi di dalam rumah itu kan udah kecapean gitu. Dia pun kalau udah leha-leha di rumah, udah ibaratnya kerjaan rumah tangga udah beres gitu, terus dianya juga udah nggak capek, mungkin mau mempercantik dirinya buat suami sampai menyambut lah ibaratnya pulang kerja, ngeliat yang sekedar pakai lipstik lah ibaratnya, atau alisnya lempeng dikit ya kan, kayak gitu. Mungkin kalau yang nggak menor atau nggak mendok itu karena posisi dia capek gitu. Kalau di rumah kan gaweannya di dalam rumah beda sama di luar gitu. Kalau di luar dia cantik itu kan dia cuma ngejaga nama pihak laki-laki sebenarnya. Itu laki-laki kurang diapain coba sama perempuan? Kalau menjaga, kalau ada laki-laki menggoda lagi, Ya kalau ganteng mah ya. awalnya kan itu ya. Sekarang gini dah. Saya kan kalau di posisinya yang negor orangnya ganteng gitu. Apa di luar yang goda laki-laki gitu kan ya. Yang goda laki-laki lain gitu. Soalnya tergantung perempuannya juga ya. Kalau imannya kuat gitu, nggak mungkin kamu punya laki gitu. Tapi kalau lu mau ayo. Ya imannya kuat, cuman perasaannya nggak kuat. Enggak ya? Sakit pego ini. Enggak usah. Jujur banget udah nih. Enggak bang, maksudnya cuman semata-mata ngejaga nama laki gitu, sama suami. Gini, si Ami itu bininya lewat, cakep banget. Coba kalau bini abang pakai BH doang dibundelinnya kan, pakai bajunya daster bolong. Si Ami itu bininya, ujung busra kagak bisa ngurusin itu dia. Gue yang ngurusin bininya. Mau kayak gitu. Mau. Tapi kan Cuman gitu. banyakan gitu kan. Sekarang kalau abang contoh misalnya ya suatu saat entah kapan gitu, misalnya abang punya istri nih misalnya, atau punya pacar lah gitu kan, istri mau ya, pacar mah kali gitu. Gue doainnya jelek banget ya asal lo. Enggak, misalnya abang punya pacar gitu kan, ibaratnya pacar abang udah posisinya, atau istri abang posisinya udah berumah tangga gitu, udah deket lah. Kalau pacar itu posisinya dia di luar cakep apa, jangan kesel bang, jangan marah. Ini siapa itu ceweknya Ami, widih kan yang cakep Gua godain lah. bang. Cewek siapa itu, cewek Ami buat gua. Kayak kata ceweknya kalau saya nih ya, hayu. Ya, gue godain lah. Gas gitu. Enggak bang, maksudnya jangan dimarahin. Lu cakep sama orang-orang Enggak, gue tua setuju lu, sama mau- lu emang. Iya. Gue yang Bukan, dengerin nih bang. maksud gue enggak. Gue setuju sama pendapat lu. Iya, maksudnya kan tentang karena abang terlalu banyak mojokin perempuan dari tadi. Iya, Makanya setuju. jangan begitu kalau ngomong. Enggak, bukan Ini jangan sampai mojokin, bukan abang saya suruh makan mojokin nih. ya. Apa? Bukan mojokin. Tengah-tengah. Di mana? Memang karena gue lihat Abang jangan gitu dong, kayak ngajakin berantem. banyak kan Assalamualaikum. perempuan ini nggak mau ngalah ya dulu ya. Bukannya nggak mau ngalah bang. Nggak tahu, gue Ngalah. nggak ikut campur ah. Oh, lu sialan banget, lu ngapus kali ya. Iya kan? Ayo, Ami, jangan mau Perempuan kalah. itu bukannya nggak mau. Urusan orang dewasa Ya ini. Allah, anak-anak bangku. Jadi kalau perempuan itu bukannya sifatnya nggak mau ngalah ya bang. Ada loh laki-laki juga yang nggak mau ngalah. Yang saya bilang tadi, keras kepala, keras batu, bodungkul, nyampus kalian. Ya memang Enggak jadi. kesalahan nggak semuanya wanita. Iya sama. Laki-laki juga ada yang egois, laki-laki Nah juga itu ada dia. yang- Jadi gini aja, balance antara laki-laki sama perempuan nih. Nggak semua perempuan, nggak juga semua laki-laki. Kayak lagunya Meggy Jet bang. Ya, gue juga nggak Bukan ya, munafik Mansur S. Mansur Gue juga nggak Iya. munafik. Laki-laki mungkin gini, kalau laki-laki itu Nggak perempuan semua. berbuat salah, Dia. enggak, perempuan itu berbuat salah sekali gitu kan, Iya. misalnya. Padahal laki-laki ini berbuat salah udah berulang-ulang kali, gitu kan. Padahal wanita itu cuma sekali berbuat Siapa salah. dia? Tapi laki-laki ini pasti paling marah gitu kan. Setelah ketahuan wanitanya ini buat salah, pasti dia paling marah. Beda sama wanita gitu kan. Iya, Emang wanita itu kenapa tuh? Itu Iya. Maksudnya gimana? Coba ulang. Nih, si Nih. cewek bikin salah Gua deg-degan berulang-ulang kali. dulu asli. berulang-ulang kali. Dan si cowok sedangkan si cowok buat salah sekali aja. Itu dia lebih-lebih dari si cowok. Karena daya ingatnya perempuan itu dibanding sama laki-laki itu lebih tajam bang, lebih tinggi. Jadi gini, satu kali kebaikan si laki-laki mungkin masih bisa lupa gitu, tapi kalau kejahatannya laki-laki bisa diingat sampai tua gitu. Karena apa, sifatnya perempuan itu kan nomor satu gitu ya, mungkin nomor satuin. Dia tuh nggak mau yang namanya ibaratnya badan udah sakit, nggak mau hatinya sakit juga gitu.
Jadi jangan sampai yang namanya ketemu sama laki-laki bajingan, dia kan juga nggak masalah pilih. Berarti kalau cewek 1000 kebaikan laki-laki bisa kalah dengan 1 kesalahannya. Gitu. Iya. Tapi kan laki-laki juga banyak yang Hebat. gue pengen naik, enggak bang, maksudnya bukan gitu juga. Tapi enggak semua perempuan ya, maksudnya yang lupa sama kebaikan laki-laki ya lah. Semua apa? Nemenin gue. Deh. Jadi gini, bang sini bang, jadi kue. Jadi perempuan itu sifatnya bukannya pengen diutamain, jadinya si laki-lakinya kalau misalnya selalu kayak nggak ngerti gitu ya, apa-apa tuh nggak peka lah, ibaratnya nggak peka. Itu perempuan kan lelah gitu, gue capek gitu, gue pengennya nggak harus gue minta, nggak harus gue ngomong, nggak harus gue ngasih kode-kodean gitu, lu ngerti lah gitu. Tapi kan zaman sekarang laki-laki nggak banyak yang ngerti, maunya ngomong aja apa sih gitu. Tapi kan perempuan juga ada sifatnya yang perempuan malu loh, sifatnya malunya itu kayak contoh dia pengen cuman jajan kecil ya, ini contoh kecil jajan gitu, gue pengen jajan gitu, tapi dia malu loh buat ngomong. Ada. Maksudnya malunya kenapa? Nggak enak gitu, nggak enak hati, kayak mau mintanya itu nggak enak gitu. Ke suami sendiri padahal. Bukan Mana ini. mintanya? Masa kita minta Ke orang ya malu. Orang lagi lewat. Iya bang, beli cilok bang. Ya aja. Kalau tahu ada tukang cilok ya, mintanya sama tukang cilok. Gua kan nggak tahu mintanya kemana. Iya. Iya lah. Makanya kalau kata temen gini, kalau lu mau lu jangan sampai minta sama sama cowok gitu kan, sama laki-laki. Kenapa emang lu minum aja teh gelas, gue jamin lu pulang bawa duit, yakin. Airnya lu minum, gelas lu bukan minta anjir kan. Jadi nggak usah lu namanya minta, jangan teh gitu. Karena sifatnya perempuan itu juga nggak semuanya yang malu gitu ya. Ada juga yang gue mau ginian dong, bang gue mau ginian dong, beliin dong gitu. Ada. Tapi gue tipe orang yang maaf buat jajan yang 1000 perak aja nggak berani minta. Nggak, tergantung. Tapi ya kalau yang cuma sekedar bilanginnya temen gitu, temen ngobrol, temen bercanda, ibarat kata kasar-kasaran kita udah gitu, tapi nggak ada namanya bete-betean gitu, nggak ada, ya berani. Bang bagi gue duit dong gitu, 500 perak gitu, berani. Tapi kalau yang buat yang ada di perasaan gitu, walaupun lapar kita tahan lapar. Kalau lu sendiri gimana? Lu lebih suka laki lu punya tipe yang cemburuan apa yang biasa-biasa ya, santai aja gitu, apa bebas lah, yang penting lu bisa jaga diri, lu tetap bawa gua suami lu gitu. Kan ada 2 karakter bang kalau kayak gitu. Ini saya lurusin ya omongan abang ya. Sifat laki-laki itu kalau yang dia cemburuan, dia menjamin hidupnya perempuan. Nah, kalau sifatnya laki-laki yang masa bodohan itu, dia maaf bukan yang nggak bisa apa-apa, tapi dia ya sebisa dia aja, semampu dia aja, kayak gitu. Kayak gini loh contohnya, gue nggak mau ngatur hidup lo, gue ngebebasin lo, gue percaya sama lo, tapi lu jangan macam-macam gitu. Tapi kehidupannya si perempuan dia masa bodoh. Kan cemburunya laki-laki itu karena dia takut akan kehilangan, kan gitu, takut akan kehilangan pasangan karena dia sayang gitu. Gimana ya bang? Maksudnya gue tipe orang yang seneng dua-duanya, dicemburuinnya seneng, tapi nggak dicemburuin juga gue seneng. Jadi terlalu cemburu ogah gitu, nggak cemburuan juga ogah. Tapi lu lebih seneng nggak dicemburuin ya? Kalau nggak dicemburuin tapi sayangnya dah. Ini yang pertanyaan bikin gue nyusuk ke dalam got, gimana sih? Maksudnya pengennya sih dicemburuin, tapi yang normal aja gitu, yang ibaratnya enggak yang berlebihan. Wajar aja ya. Apa sih yang berlebihan itu namanya? Yang namanya berlebihan itu namanya yang overthinking ya? Ya kayak gitu. Over. Oke. Kayaknya udah nih. Obrolan kita udah panjang kali lebar. Gimana, udah puas belum? Panjang kali lebar. Oke, gue udah puas. Intinya apa nih? Jawaban-jawabannya. Intinya yang lu ambil, apapun memang tergantung dari lakinya. Ya. Jadi sebenarnya yang tadi gue bilang, dia makmum. Iya. Kita imam kan, nggak mungkin kita nungging dia diri, ya. Nah, dia pasti ngikutin kita, gitu. Tapi kalau saya nggak bang, abang nungging saya tinggal pergi bang. Gitu. Canda guys. Jadi
Gua anggap wanita itu makhluk yang sempurna lah, makhluk yang sempurna. Mungkin kalau wanita punya rasa hilaf, punya rasa apa, itu mungkin dari pasangannya juga gitu. Ya, karena wanita gua anggap juga memang nggak mungkin dia berbuat melenceng atau berbuat ini kalau nggak dari awal dari pasangannya. Ibaratnya gini, nggak mungkin di jalan yang lurus dia belok kalau nggak ada penyebab di depannya ada tanggulan. Iya, gitu. Ya kan? bener. Ya gitu aja. Tapi yang gua nggak habis pikir itu tadi, kebanyakan kepikiran. wanita ya kan, 1000 kebaikan laki-laki bisa kalah dengan 1 kesalahannya. Top. Oke. Ya.